Selamat pagi Bu Rise dan teman-teman. Pada pagi hari ini saya akan membahas mengenai topik menjunjung tinggi keadilan dengan judul Keadilan Harus Ditegakkan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Adisti Retasari dengan NIM 211224002. Teman-teman, tahu tidak negara kita itu termasuk negara apa? Ya, betul sekali. Negara kita termasuk negara kepulauan yang terdiri dari berbagai macam suku, budaya, agama, dan ras. Nah, dengan keberagaman suku dan budaya ini, maka kita pun juga bertemu dengan karakter yang beragam. Maka, di tengah keberagaman ini, kita harus menegakkan keadilan agar kehidupan masyarakat dapat berjalan dengan baik. Teman-teman, pasti tidak asing dengan kata keadilan. Nah, untuk semakin mengerti, berikut pengertian mengenai keadilan. Keadilan pada hakikatnya adalah memperlakukan seseorang atau pihak lain sesuai dengan hak dan kewajibannya. Lalu, menurut para ahli yaitu Notonegoro berpendapat bahwa keadilan adalah suatu keadaan yang dikatakan adil jika sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Teman-teman, di sini harus mengetahui bahwa keadilan ini tercantum dalam dasar negara kita, yaitu Pancasila. Nah, keadilan ini terdapat di sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan tercantumnya di Pancasila, maka kita sebagai warga negara Indonesia harus dapat memaknai keadilan sebagai menyamaratakan dan tidak membeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya. Di sisi lain, keadilan itu sangat penting bagi masyarakat karena keadilan berfungsi untuk menegakkan hak dan menyamaratakan derajat manusia. Seperti tampilan yang ada di samping, teman-teman dapat melihatnya bahwa keadilan sebagai kebutuhan yang penting bagi setiap manusia, supaya setiap orang dapat menyeimbangkan antara menuntut haknya dan melaksanakan akan kewajibannya dalam upaya mencapai kebenaran. Terwujudnya suatu keadilan dalam suatu masyarakat ataupun komunitas akan menyejahterakan masyarakat, karena keadilan sebagai keutamaan dan keberlangsungan hidup masyarakat untuk dapat terjaga dengan baik. Nah, selanjutnya, bagaimana jika keadilan itu tidak ada? Bahwa kita mengetahui jika manusia itu merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Nah, jika tidak ada keadilan, maka akan menyebabkan kekacauan dan tidak terdapat pedoman untuk berperilaku. Teman-teman dapat melihat penjelasan berikut ini. Pertama, pihak-pihak tertentu akan bertindak dengan semena-mena ataupun sesuka hatinya sendiri. Kedua, kriminalitas akan terus terjadi. Dan ketiga, sulit untuk bersatu. Keempat, korupsi akan semakin menjadi-jadi. Kelima, hak dan kewajiban menjadi tidak seimbang, sehingga menyebabkan si kaya akan menjadi kaya dan si miskin akan semakin miskin dan tidak memiliki harapan. Berikut ini merupakan kasus ketidakadilan yang sering terjadi, padahal sila kelima Pancasila berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Namun, kenyataannya ketidakadilan ini kerap terjadi di negeri Indonesia. Ketidakadilan yang terjadi yaitu hukum di Indonesia. Pertama, remaja divonis 1 tahun pembinaan usai bela diri dari begal. Kasus kedua, nenek 92 tahun divonis 1 bulan karena tebang pohon durian. Kasus ketiga, korupsi bansos yang menjerat ex-menteri sosial. Kasus keempat, perundungan dan pelecehan yang dilakukan oleh beberapa karyawan di KPI Pusat kepada salah satu karyawan selama beberapa tahun. Agar di Indonesia tidak banyak kasus mengenai kurangnya keadilan ini, khususnya dalam ranah hukum, kita sebagai generasi muda harus menerapkan nilai keadilan seperti: pertama, hak dan kewajiban harus seimbang. Kedua, tidak membeda-bedakan suku, agama, dan ras. Tiga, bersikap empati. Yang keempat, menghormati hak asasi orang lain. Yang kelima, menghargai pendapat orang lain. Dan yang terakhir, berperilaku adil terhadap siapapun tanpa pandang bulu dan kasta. Sebelum menutup presentasi hari ini, terdapat poin penting yang perlu digarisbawahi, yaitu setiap manusia harus mampu menerapkan keadilan dimanapun manusia itu berada, agar tidak terjadi kekacauan. Oleh karena itu, keadilan harus ditegakkan. Jika tidak ada keadilan, maka tidak akan ada kedamaian, dan kita sebagai warga negara Indonesia tidak bisa mengamalkan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sehingga kita sebagai generasi muda harus mengamalkan nilai-nilai keadilan di dalam kehidupan sehari-hari agar menciptakan perdamaian di sekitar. Sekian dari saya, jika ada salah kata saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.